Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Silakan boleh perkenalkan nama kamu. Baik Kak, nama saya Muhammad Yusril Maulana. Sekarang saya sedang bekerja dan saya tinggal di Tangerang. Oh alas, betul. Yusril, kamu gimana kabar kamu sekarang? Alhamdulillah baik Kak. Baik, apakah Yusril sebelumnya sudah pernah melakukan proses konseling? Belum Kak, kenapa ya? Oh begitu, saya jelasin ya. Eh, Konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahlinya yang disebut itu konselor. Nah, ada seorang yang sedang mengalami masalah yang disebut itu klien, yang dimana bermaksud untuk mencapai untuk suatu keputusan yang positif dari masalah klien yang sedang dihadapi. Apakah Yusril sampai di sini mengerti? Ya, saya mengerti Kak, tapi saya nggak mau ada orang yang tahu tentang masalah saya Kak gitu. Baik Yusril. Di sini kami menggunakan asas kerahasiaan. Jadi, cerita kamu aman. Waktu yang kita punya nggak banyak untuk konseling saat ini, yaitu sekitar 10 menit aja. Nanti misalkan belum selesai, kita lanjut di pertemuan berikutnya atau nantilah kita ketemu lagi gitu Yusril. Iya, Bagaimana Yusril? Ada yang bisa saya bantu? iya nih Kak, aku tuh pengen cerita, tapi mau mulai dari mana gitu Kak ceritanya. Apa yang membuat Yusril bingung? Kita ngobrol senyaman mungkin aja ya. Oke, Yusril? Oke, iya ya Kak ya Kak. Apa yang membuat Yusril bingung? Mungkin ada yang mau diceritakan? Hmm, Akhir-akhir ini tuh kan aku kerja di pasar. Aku tuh Hmm. males banget di pasar gitu. Pokoknya males banget. Sampai aku tuh ditegur sama bos aku tuh bang, kak, katanya kenapa akhir-akhir ini kamu kerjanya kurang maksimal gitu kak. Apa yang membuat Yusril malas dengan pekerjaannya? Saya merasa tertekan di pekerjaan saya itu kak. Lalu kenapa Yusril? Memang ya. Hmm, iya kak, saya tuh merasa udah ngebunuh seseorang di sana. Boleh saya tahu apa yang membuat Yusril merasa begitu bersalah? Waktu itu kan saya kan punya sahabat di tempat kerja aku itu. Saya seneng banget kalau kerja sama dia gitu. Jadi nggak ngerasa sendiri itu kalau ada dia, walaupun ada beberapa karyawan di toko, tapi ada satu kejadian nggak, Apa yang terjadi Yusril emangnya? Paujinya teman saya itu namanya Pauji udah meninggal dia kak seminggu lalu. Dia meninggal kak gara-gara kelalaian aku kak. Yusril, kalau Yusril mau menangis, silakan nangis dulu. Kalau misalkan Yusril udah tenang, Yusril bisa ceritakan kronologi peristiwanya kembali. Waktu waktu pas malam kejadian itu kan saya lagi nyusun beberapa beras ya, yang stoknya memang baru dikirim dari pabrik. Waktu itu udah larut malam dan saya terburu-buru itu apa namanya itu nyusun berasnya. Saya ketika saya sudah kelar, saya lanjut ke gudang sebelah situ. Saya bertiga dengan rekan saya, Pauji sama satunya yang lagi, sama satunya lagi. Saya manggil Pauji kok nggak ada gitu, kemana gitu. Dicari-cari tetap nggak ada teman aku Pauji itu. Jadi aku tinggalin, gua panggil teman gua yang satunya buat bantuin gua. Terus Oh, walaupun gua udah selesai, Paujinya belum ketemu, hmm. belum datang gitu.
Lalu bagaimana selanjutnya? Sekitar jam setengah tiga, aku cek lagi tuh ke gudang dan temen gue itu udah nggak ada nyawanya di sana, ketumpuk beras. Jadi sekali ya kejadiannya ya. Saya bisa mengerti apa yang Yusril rasakan saat ini. Yusril, semua yang terjadi sudah menjadi takdir Allah. Uh, ada di surat Al-Quran, surat Al-Imran ayat 145 yang artinya sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin dari ketetapan yang telah. Tapi menurut saya kak, saya penyebab kematian teman saya itu kak. Soalnya kan gara-gara kelalaian aku dia tertumpuk karung beras itu kak. uh, Justru merasa bahwa semua itu uh, adalah kesalahan Yusril karena tidak mengecek terlebih dahulu gitu. Kak, saya berpikir bahwa saya juga harus sama kayak sahabat saya harus mati aja gitu. Keinginan kamu untuk bunuh diri itu sama aja dengan kamu putus asa. Gak baik putus asa itu muslim karena ada firman Allah yang di surat Surah Yusuf ayat 87 yang artinya sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Ancaman Allah bagi yang orang putus asa itu antara lain di dalam surat Az-Zumar ayat 53 yang artinya hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi Allah menegur manusia itu uh, yang melampaui batas kemampuan dirinya dan juga melarang manusia berputus asa. Paham Yusril? Paham, paham. Lalu bagaimana dengan orang tua Yusril dan Fauzi? Kalau orang tua aku selalu nge-support aku kak, sama kayak orang tuanya Pak Uji. Dia udah ngerelain atau ngeikhlasin gitu kak kepergian anaknya itu si Pak Uji. Jadi kedua keluarga ini, keluarga Yusril dan keluarga Fauzi itu saling menguatkan ya, tidak ada membenci juga. Yusril, yuk, coba kita pikirin. Keluarga Yusril selalu mensupport Yusril. Tapi Yusril ini ingin menembus kesalahan dengan ikut mati. Menurut Yusril, apakah itu jalan yang tepat? Nggak tahu kak, untuk apa aku hidup kalau sahabat aku mati kak. Yusril, apa tahu kamu sangat kehilangan seorang sahabat pemahaman. Kamu boleh sedih dimanapun dan kapanpun. Tapi ingat, terlalu sedih tidak hal yang baik. Nah, di Al-Quran, di surah Al-Imran ayat 139, yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal, kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Baiklah Yusril, coba tenangin pikiran kamu terlebih dahulu. Apakah dengan ikut mati semua masalah terselesaikan? Bukan Yusril ikut mati dengan bunuh diri berarti menambah permasalahan karena orang tua Yusril harus kehilangan anak kesayangannya. Iya sih kak, kayaknya saya malah menambah beban masalah orang tua saya jika saya bunuh diri. Tapi saya nggak tahu harus gimana lagi nih kak. Jadi Yusril merasa bahwa ikut mati bukanlah solusi dari permasalahan ini kan. Ya kak, saya mengerti, tapi saya masih belum memaafkan diri saya ya karena kematian sahabat saya itu kak.
Yusril, kalau orang tua Fauzi itu bisa nerima tentang kematian Fauzi dengan lapang dada, mengapa Yusril tidak seperti mereka? Kakak yakin kalian sama-sama namanya Yusril sahabat dari kecil, makanya Yusril ini sayang banget sama Fauzi, kayak kenal banget sampai ke Jakarta, hanya kerja bareng gitu. eh, Penyakit putus asa itu atau apatis yang merupakan penyakit hati yang terdapat pada orang kafir dan musyrik ketika mereka ditimpa musibah sebagai ujian Allah. Gejala orang yang mengalami putus asa itu biasanya seperti murung, tidak peduli terhadap diri sendiri dan orang lain. Usaha untuk usaha yang bisa kamu lakukan, kamu bisa menetapkan keimanan terhadap kedua orang. Karena ini merupakan faktor penting untuk bisa menenangkan hati kamu bahwa apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Sebaliknya, apabila tidak menghendaki pasti tidak akan terjadi. Terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena ini salah satu kewajiban kita sebagai seorang Muslim yang taat kepada Allah. Berbaik sangka akan membuka pintu harapan, menyangka bisikan putus asa. Pokoknya setan nih, kayak misalkan setan bisikin, oh kamu jangan kayak gini. Pokoknya nanti diseka, karena kamu misalkan sama Allah itu jiwa kamu tenang banget. Oh Israel. Kamu juga menumbuhkan sifat optimis. Jangan kamu pesimis, Israel. Terus berpikir positif terus, jangan selalu, jangan pernah berpikir negatif, Israel. Kamu harus dibarengi dengan pikiran positif. Terus kamu bisa sabar dan ikhlas menerima pausi dengan lapang dada. Insya Allah penyakit hati ya ini putus asa akan luntur dari hati kamu, dan hati kamu jadi bisa tenang, lega, dan kamu bisa menjalankan aktivitas kamu yang happy lagi. Hmm, iya Kak, Insya Allah saya akan mencoba apa yang disarankan Kakak dan selama ini mungkin aku tuh selalu berpikiran pendek sampai-sampai saya tidak memikirkan nasib kedua orang tua saya jika saya bunuh diri Kak. Bagus. Israel, kakak senang sekali. Kamu tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga memikirkan orang tua kamu, bagaimana perasaan kamu saat ini, Israel. Alhamdulillah Kak, saya udah tidak memikirkan lagi. Nah, kalau begitu, setelah kamu melakukan proses konseling ini, selanjutnya ke depannya kamu ingin melakukan seperti apa? Kak, saya ingin memperbaiki diri lagi. Saya akan berusaha lebih positive thinking, sabar, ikhlas, dan menerima dengan lapang dada, serta percaya qada dan qadar. Wah, bagus, Israel. Berarti sekarang Israel sudah lebih berpikir positif ya. Iya Kak, makasih ya Kak udah bantu masalah saya. Saya udah bisa cerita ke orang-orang, jadi sekarang udah agak plong gitu, agak tenang gitu Kak. Iya, iya, saya sudah sangat hati, saya bisa membantu kamu. Tidak perlu sungkan jika ada suatu hal yang mengganggu, kita berbagi cerita saja ya, Israel. Makasih ya Kak udah mau mendengar keluh kesah aku. Hmm. Iya, Israel. Berhubung waktu yang kita sepakati sudah mulai habis, uh, kita hari ini sampai di sini aja ya. Ya, lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Baik, saya akhiri. Semoga permasalahan itu cepat selesai. Terus semoga apa yang menjadi tujuan Yusril itu bisa terpenuhi oleh Yusril dan bisa menjadi Yusril yang lebih baik lagi. Amin, amin. Oh iya Kak, saya hampir lupa kalau waktunya habis. Hehe.
Baik Kak, terima kasih ya atas waktunya. Iya, sama-sama Yusri. Permisi ya Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.